Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Kurniawan dari kelas 11 IPS 3 nomor absen 8. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kerjasama multilateral dan contohnya serta pengertian dari contoh tersebut. Kerjasama multilateral merupakan kerjasama yang beranggotakan lebih dari dua negara. Istilah multilateral dapat dalam jalinan internasional bisa didefinisikan sebagai kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara. Asal negara anggotanya dalam kerjasama multilateral ini tidak dikhususkan, artinya anggotanya tidak harus berasal dari wilayah tertentu, sehingga dapat kita ketahui bahwa kerjasama multilateral merupakan kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara dan tidak ada persyaratan khusus mengenai asal negara anggota. Ada banyak sekali kerjasama multilateral yang tersebar di seluruh dunia, dan masing-masing kerjasama tersebut memiliki tujuan dan maksud masing-masing. Berikut adalah salah satu contoh dari organisasi di dunia yang termasuk dalam kerjasama multilateral ialah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah salah satu organisasi internasional terbesar di dunia untuk mendorong kerjasama internasional. Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ini dibentuk untuk dapat menangani permasalahan hukum internasional, pengamanan internasional, perlindungan sosial bangsa-bangsa di seluruh dunia, dan juga lembaga ekonomi. Badan ini didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 dengan 51 negara anggota, dan saat ini terdapat 193 anggota. Sejak didirikan sampai sekarang, Perserikatan Bangsa-Bangsa ini telah banyak berperan aktif di dalam memelihara dan juga meningkatkan perdamaian, keamanan dunia, serta memajukan kesejahteraan hidup bangsa-bangsa di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran-peran Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dalam berbagai bidang. Ya, seperti yang kalian ketahui, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sering disebut juga PBB mempunyai peran yang sangat penting. Organisasi ini menjalin atau bekerja sama di berbagai bidang. Ya, salah satunya di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan di bidang keamanan dan perdamaian. Ini saya akan membahas satu persatu peran-peran penting Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. 1. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memberikan bantuan-bantuan kesejahteraan dan pembangunan di negara-negara yang sedang berkembang melalui badan-badan khusus seperti ILO, WHO, UNESCO, dan UNICEF. Selain itu, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa memupuk hak asasi manusia, berperan dalam penanggulangan peledakan penduduk yang menyebabkan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Selain itu juga, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa menghapuskan diskriminasi terhadap wanita yang mencukupi hak politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kewarganegaraan. Nah, saya juga akan menjelaskan satu persatu peran-peran penting PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam bidang perdamaian dan keamanan dan perdamaian. 1. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB berhasil mencegah timbulnya perang nuklir antar negara-negara berkembang. 2. Membantu proses kemerdekaan Timur Timur. Selain itu juga, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa ikut menyelesaikan konflik politik antar negara-negara yang tergabung di dalam Uni Soviet. Yang terakhir, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Nama saya Muhammad Afindi Firdaus dari kelas 11 IPS 3. Saya akan menjelaskan tentang anggota PBB. PBB adalah salah satu organisasi internasional terbesar yang memiliki banyak anggota. Pada awalnya PBB hanya beranggotakan 51 anggota negara. Seiring berjalannya waktu, PBB bertambah menjadi 193 anggota negara. Selain itu ada Palestina dan Vatikan, dua negara yang seharusnya sebagai pengamat organisasi internasional. PBB beranggotakan negara-negara yang terdapat di permukaan bumi, yaitu dari benua Asia, Afrika, Eropa, Amerika, Australia, dan Oseania. Anggota tersebut terdiri dari 46 negara dari anggota benua Asia, 54 anggota dari benua Afrika, 44 anggota negara dari benua Eropa, 14 anggota negara dari
benua Australia dan Oseania, 12 anggota negara dari benua Amerika Selatan, dan 23 anggota negara dari benua Amerika Tengah dan Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novel Aryan Ristiasta dari kelas 11 IPS 3 absen 18. Di sini saya menjelaskan tentang organisasi di bawah naungan PBB. Yang pertama yaitu ada UNESCO, yaitu sebuah organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan PBB. Itu merupakan badan khusus PBB yang didirikan pada tahun 1945. Yang kedua ada UNICEF, yaitu sebuah organisasi PBB yang memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan kesejahteraan jangka panjang kepada anak-anak dan ibunya di negara-negara berkembang. Yang ketiga ada ILO. ILO adalah sebuah organisasi yang menampung isu buruh internasional di bawah naungan PBB. Yang keempat ada WHO, adalah salah satu organisasi PBB yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum internasional. Kelima ada IMF. IMF adalah organisasi PBB yang bertujuan mempererat kerjasama moneter global. Yang keenam ada UNHCR. UNHCR adalah organisasi PBB yang bertujuan untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada pengungsi berdasarkan permintaan sebuah pemerintahan atau PBB. Kemudian untuk mendampingi para pengungsi tersebut dalam proses pemindahan terhadap tempat menetap mereka ke tempat yang baru. Assalamualaikum, nama saya Talita Sifuma Khairin dari kelas 11 IPS 3 nomor absen 30. Saya ingin menjelaskan tujuan PBB. Tujuan PBB dibagi menjadi dua versi, yaitu secara umum serta menurut preambul piagam berikut adalah tujuan PBB. Tujuan PBB secara umum adalah 1. Menjaga perdamaian dan keamanan dunia. 2. Memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa, penghormatan hak asasi manusia. 3. Membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. 4. Menjadi pusat penyelenggaraan segala tindakan bersama terhadap negara yang terkait perdamaian dunia. 5. Menyediakan bantuan kemanusiaan yang terjadi bencana alam dan konflik bersenjata. Tujuan PBB menurut preambul piagam: 1. Menyelamatkan generasi mendatang dari bencana perang. 2. Memperteguh kepercayaan pada hak asasi manusia, harkat dan derajat diri manusia, dan persamaan hak bagi pria dan wanita, serta bagi semua bangsa baik besar maupun kecil. 3. Menciptakan keadaan yang mendukung terpeliharanya keadilan dan penghormatan kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional dan sumber internasional lain. 4. Mendorong kemajuan sosial dan tingkat kehidupan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naval Zaki, kelas 11 IPS 3, absen 19. Saya akan menjelaskan manfaat PBB bagi anggotanya. Sesuai dengan tujuan yang PBB upayakan kepada negara anggota, beberapa manfaat dari PBB seperti yang terangkum dalam poin-poin berikut. Yang pertama, terjaganya perdamaian dan keamanan dunia. Yang kedua, majunya hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan hak asasi manusia. Yang ketiga, terbinanya kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Yang keempat, tersedianya bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan. Yang kelima, terselamatkannya generasi mendatang dari bencana perang. Yang keenam, terciptanya keadaan yang memungkinkan terpeliharanya keadilan dan penghormatan kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional dan sumber internasional lain.